Ya, balapan begadang terakhir bagi kita fans Indo tentunya, dan track yang cocok juga untuk mengakhiri episode begadang ini ya kan? Brazilian Grand Prix Interlagos, salah satu track legendaris dan selalu memberikan kita kenangan-kenangan legendaris juga. Nah, udah lama juga nih ya kan gue tidak polling, kalian mau gue bahas balapan tahun berapa, dan akhirnya polling itu pun kembali di balapan ini. Jadi seperti biasa gue tanya ke kalian, mau bahas balapan tahun berapa, dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Brazilian Grand Prix 1991. Nah, ada apa dengan Brazilian Grand Prix 1991? Oke, sebelumnya gue harus jujur, gue cukup kaget kalian mau gue bahas balapan yang agak lama dikit. Karena biasanya kalian lebih kepengen gue bahas balapan yang agak baru dikit, kayak 2019 atau 2016. Tapi anyway, gue tidak akan komplain karena Brazilian Grand Prix 1991 ini memang sangat ikonik. Kenapa begitu ikonik, Bang? Jadi Brazilian Grand Prix saat itu merupakan balapan kedua di musim 1991. Ya, dulu Brazilian Grand Prix taruh di awal musim, just for your information. Dan Ayrton Senna tentunya ingin meraih kemenangan pertamanya di depan fans kesayangannya. Ya, for your information lagi, Ayrton Senna di musim ke-8-nya di 1991 masih belum meraih kemenangan di Brazil. Dan kalau lihat rekornya emang dia selalu apes juga di Brazil. Seorang pembalap kenceng, tapi apes mulu di home race-nya dan belum pernah menang juga. Jadi keinget seseorang gitu gua. Seseorang yang menyetir Ferrari tentunya. Oh iya, gue ingat, Rubens Barrichello. Iya kan? Gue nggak salah kan? Iya deh, selalu Bang. Oke, intinya target Ayrton di sini jelas, menang di Interlagos di depan fansnya. Di qualifying, dia meraih pole disusul oleh dua Williams, Riccardo Patrese dan Nigel Mansell. Awal yang bagus, tapi ingat, hasil yang dihitung ialah hasil di hari minggunya. Jangan kayak yang sekarang, pole ya, tapi yang menang malah rival sendiri. Ayrton Senna melakukan start sempurna dengan memimpin dari Nigel Mansell, Riccardo Patrese, John Alesi, Gerhard Berger, dan Alain Prost, membangun keunggulan 3 detik pada lap 8. Namun Nigel Mansell semakin mendekat dan pada lap 20 selisihnya turun menjadi 0,7 detik. Ya, meskipun McLaren di awal musim ini terlihat sangat kencang, begitu juga Williams. Indah juga ya kalau ingat dua tim ini pernah menguasai F1 pada masanya. Kalau sekarang ya gitu deh. Pada lap 17, Alain Prost pit untuk mengganti ban baru, berusaha menghindari terjebak di belakang Benetton milik Nelson Piquet, aka calon mantunya Max Verstappen. Nigel Mansell masuk pit pada lap 26, namun penghentiannya sangat buruk, berlangsung lebih dari 14 detik. Masih cepil lah kalau dibandingin sama pit stop cosplay tahun 1950-nya Mercedes di Hockenheim waktu itu ya kan. Hal ini mengembalikannya ke balapan di posisi kelima, di belakang Riccardo Patrese, John Alesi, dan Gerhard Berger, aka calon mantunya Daniel Ricciardo. Setelah Ayrton Senna dan Riccardo Patrese pit, Nigel Mansell tertinggal 7 detik dari McLaren yang memimpin, yaitu Ayrton Senna. Tampaknya tidak akan ada keraguan bahwa Ayrton Senna akan tertangkap oleh Nigel Mansell. Tetapi Nigel tentunya pembalap yang nggak bisa diremehkan. Dia bisa ngeribet pace-nya kalau emang lagi on it. Walaupun dia peluang untuk mendekat tidak pernah muncul juga karena pada lap 60, Nigel Mansell harus pit mengganti ban baru setelah mengalami puncture akibat serpian di lintasan. Udah gitu untuk memperlebar luka, dia mengalami masalah gearbox, spin, dan DNF pada lap 61. Tapi tunggu dulu kalian, kalau kalian mengira Ayrton Senna bakal menang mudah karena Nigel Mansell sudah DNF, kalian salah besar karena gearbox dia pun juga mulai bermasalah. Bahkan masalah gearbox itu terdeteksi duluan sebelum Nigel. Tapi entah secara mengejutkan dia masih bisa bertahan sementara Nigel udah balik duluan. Hanya tinggal beberapa lap lagi. Ayrton Senna pun sudah kehilangan gigi kelima dan ketiga. Alhasil dia harus mempertahankan gigi ke-6 di slow dan medium corner. Karena kalau enggak ya dia bakal spin dan udah itu balapan dia berakhir ya kan. Hal ini membuat beberapa kali ya nyaris stall juga karena bayangin aja harus menderek mobil itu dengan gigi 6 sampai balapan kelar ya kan di tikungan medium dan slow corner itu. Gue bayangin aja udah stres coy. Apalagi Ayrton Senna yang udah berada di tekanan besar oleh Riccardo Patrese di belakang. Dan mindset dimana dia tuh belum pernah menang di home race dan ini kesempatan paling besarnya. Dan mau gak mau dia harus menderek mobil itu sampai akhir. Riccardo Patrese mengejarnya dengan cepat. Tapi karena masalah gearboxnya sendiri, dia pun juga kesulitan mengejarnya. Buset dah, ini gearbox mereka ini lagi pada ngambekan berjamaah tuh gimana dah? Ada aja masalahnya di balapan ini ya kan?
Lanjut ke balapan, dengan sisa berapa lap lagi, hujan pun mulai turun. Dan ini pastinya dapat memberikan kita plot twist terakhir. Ya siapa tahu ya kan. Ayrton Senna pun terlihat menuju ke udara. Katanya sih untuk beritahu kalau balapan dihentikan. Tapi itu sudah final lap juga. Jadi ya Webb tidak ada pilihan lain selain membawa mobil itu ke checkered flag. Dia mengakhiri ini semua. Itulah yang akhirnya dia lakukan. Ayrton Senna mampu bertahan dengan segala rintangan yang dia harus hadapi dan berhasil memenangkan home race-nya. Pertama kali dia menang di Brazil dan boy, benar-benar harus kerja keras banget untuk meraih hal itu. Ayrton Senna pun berteriak di tim radio karena kesakitan dan senang juga tentunya. Sesuatu yang di-recreate kembali oleh Pierre Gasly beberapa tahun kemudian ya kan. Perjuangan yang luar biasa dalam mencoba mengendalikan mobil dengan gearbox-nya rusak menyebabkan dia mengalami kram otot dan demam. Setelah menghentikan mobilnya, Ayrton Senna pun hampir tidak bisa bergerak sendiri ya, jadi dia harus diangkat dari mobil karena kelelahan dan dibawa ke podium dengan mobil medis. Saat berada di podium pun, dia tuh udah nggak ada tenaga untuk mengibarkan bendera Brazil ataupun mengangkat piala. Benar-benar sebrutal itu perjuangan dia untuk mempertahankan mobilnya di kondisi seperti itu, demi meraih kemenangan pertama di home race dan di depan fans kesayangannya. Ini adalah salah satu balapan yang menunjukkan ke kita semua betapa legendarisnya seorang Ayrton Senna dan mengapa dia adalah salah satu atau bahkan pembalap terbaik dalam sejarah F1. Nah, Charles Leclerc, mungkin suatu saat Anda juga bisa kayak Ayrton Senna karena gue yakin suatu saat nanti Charles tuh bakal mematahkan kutukan home race-nya di Monaco Grand Prix. Gue 100% yakin akan itu dan dia akan finally meraih kemenangan di home race-nya yaitu Monaco Grand Prix. Asalkan dia dan timnya marah saja ya kan, gue yakin terus bisa diraih lah. Tahu-tahu gue malah ngejinx dan nasibnya bakal sama kayak Rubens Barrichello. Oke lah, sekian video kali ini. Semoga aja ya guys ya, weekend Brazil ini seru karena Interlagos selalu memberikan kita magic indahnya. Apalagi dengan sprint race dan mengingat sprint tahun lalu, di sini tuh juga seru. Jadi harapan gue untuk weekend ini lumayan besar ya guys. Jadi semoga tidak mengecewakan lah ya weekend ini. Apalagi ini weekend begadang terakhir juga. Jadi harus seru lah, haruslah. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!